Nah, pentingnya diskusi kali ini karena kita saya belum tahu kalau di sekolah ini yang biasanya ada beberapa sekolah yang visinya itu masuk warisan ya, kepala sekolah dulu mungkin belum sempat merubah atau mungkin kalau yang sudah ada dari visi itu apakah masih relevan dengan keadaan sekarang. Jadi diskusi ini tidak harus ya, merubah visi ya, tapi menyempurnakan ya, jika sudah tidak relevan mungkin ada beberapa yang perlu diperbaiki. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah anggap visinya sempurna, mungkin dari misinya ya. Jadi apakah kegiatan atau program-program yang kita lakukan ini sudah mengarah ke visi atau belum ya. Kalau misalnya juga itu sudah, nah kira-kira kegiatan atau sikap atau perilaku kita sehari-hari apakah sudah mencerminkan kita mengarah ke visi atau belum. Nah, jadi itu nanti agenda kita karena pentingnya visi ini sebagai jalan kita ya, atau sebagai tujuan kita. Jadi ketika kita dari rumah sampai ke sekolah itu ya tahu apa yang harus kita lakukan ya. Jadi tidak hanya seperti datang ke kelas dan pulang. Nah, jadi ada beberapa kalau misalnya ada visi, oh yang saya lakukan ini sebagai pengingat kita apakah sudah sesuai visi atau belum. Nah, kali ini Bapak Ibu, Bu Eka selaku calon guru penggerak sudah belajar bagaimana membuat visi untuk dirinya sendiri sebagai guru penggerak nanti. Nah, oleh sebab itu pada kegiatan ini Bu Eka nanti akan memfasilitasi ya, apa visi sekolah ini agar semua menjadi keberpihakan kepada murid Bapak Ibu. Ya, jadi satu-satunya tujuan kita, visi kita itu yang untuk murid kita. Jadi sementara mungkin itu penguatan dari saya. Oleh sebab itu kami berharap Bapak Ibu terlibat aktif nanti dalam diskusi yang difasilitasi oleh Bu Eka. Terima kasih. Nanti fasilitasi akan dipimpin oleh Bu Eka. Untuk sementara saya cukupkan. Mohon maaf jika ada yang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, terima kasih sudah hadirannya ya. Nambah semangat dari apa yang Bapak Andi tadi, bahwa tujuan kita hari ini adalah berdiskusi mengenai visi tentang satu perubahan. Ibu Subadi lagi mohon pengarahannya kedepannya lebih baik. Kita semua hari ini lebih baik pada. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Sebenarnya ada kegiatan untuk asesmen yang semester juga ada, dan kebetulan saya masuk ke sini karena ini lagi bincang-bincangnya yaitu observasi untuk BMM kepala sekolah. Jadi 27 sekolah Pak. Mungkin saya tidak terlalu panjang untuk terus menyampaikan. Bahwasanya perlu diingat bahwasanya selama ini sekolah itu kadang-kadang memandang sebuah visi misi itu sesuatu yang tidak begitu ya. Padahal yang sebenarnya visi dan misi itu kemana arah sekolah itu akan dibawa. Sebagaimana hari ini mungkin Bu Eka selaku guru penggerak akan menyampaikan bahwasanya belum mendiskusikan masalah visinya beliau yaitu bahasa untuk perubahan. Seperti itu. Walaupun saya belum ngerti arahnya kemana gitu. Karena saya sudah datang Bapak sudah menentukan. Jadi tolong bahwasanya yang paradigma yang mengatakan bahwasanya visi misi itu adalah sesuatu hal yang tidak penting. Yang sebenarnya itulah kunci, the key, istilahnya kunci untuk sukses sebuah sekolah itu mau dibawa kemana. Nah gitu. Jadi ibarat kita dahulu itu mungkin kita ke tanah ke Gubang, ibarat ke tanah Gubang itu kita mau kemana? Oh ke sana keliling-keliling. Sekolah itu demikian. Yang dengan kata-kata biasanya visi-visi itu diawali dengan kata mewujudkan ya Pak ya, mewujudkan sesuatu hal yang ingin diwujudkan sekolah itu apa? Nah itu yang akan dibawa kalau seandainya mewujudkan anak berprestasi, otomatis fasilitas apa yang ingin
agar supaya tujuan daripada visi sekolah yang mencetak, yang mewujudkan generasi siswa yang bertakwa itu akan tercapai. Mungkin itu, jadi saya hanya menggarisbawahi aja kata-kata visi dan misi sebuah sekolah itu adalah sarana untuk mencapai tujuan sekolah. Jadi kedepannya mungkin kita patut bangga. SD 020 ini mempunyai guru penggerak dan alhamdulillah pendampingannya juga lengkap ya, dari seorang mata dan sebagainya itu. Saya kalau sudah melihat pribadi bapak itu adalah pribadi yang luar biasa. Tepuk tangan dulu. Nah, seperti itu. Jadi kedepannya anggaplah yang sementara visi misi itu tidak sesuatu hal yang tidak penting. Tolong pahami. Makanya dalam kegiatan mungkin akreditasi sekolah yang menyangkut masalah lulusan, termasuk juga proses pembelajaran, termasuk juga di dalamnya ada guru yang bermutu, termasuk juga manajemen sekolah yang di situ menyangkut masalah visi misi. Selama ini visi misi itu dianggap sesuatu hal yang penting, yang tidak penting. Tetapi sebenarnya kalau Bapak Ibu harus apa dengan visi misi yang ada? Bapak Ibu mengajar itu mau dibawa kemana? Sebagaimana Eka hari ini membuat prakasa perubahan paradigma. Jadi jangan punya prinsip bahwasanya wah Bu Eka mau merubah sesuatu, tetapi bagaimana? Ya kan Pak, pelan-pelan. Kan karena sesuatu perubahan itu tidak semudah membalikkan keadaan. Pelan-pelan. Karena kita diimbangi dan di sini kita berkolaborasi dengan karakter manusia yang berbeda. Otomatis harus pelan-pelan untuk merubah sebuah karakter, untuk agar prakasa perubahan yang visi yang dibuat mereka itu menjadi kenyataan di SD 020. Nah kedepannya bahwasanya kita beruntung SD 020 itu punya guru penggerak. Setidaknya kita mau berubah aja sedikit kan gitu. Nggak usah terlalu banyak sedikit dulu. Nah baru nanti kedepannya dengan adanya kesadaran diri, semua itu tercipta dari sebuah kesadaran diri. Kita mau merubah seseorang, sementara orang itu nggak punya kesadaran untuk berubah. Ya pelan-pelan, nggak usah terlalu dipaksakan. Karena sesuatu yang terpaksa itu akan memunculkan sesuatu hal yang tidak menyenangkan. Mungkin itu dulu sementara secara positif dari saya juga banyak belajar. Jadi dalam hal ini saya juga akan menyimak pendampingan dari guru penggerak tentang prakasa perubahan itu yang seperti apa. Terima kasih. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bunda ya, luar biasa sekali sendirinya, mengena sekali. Baik, saya lanjutkan saja ya. Jadi Bapak Ibu, Bunda, hari ini kita berkumpul seperti yang disampaikan Pak Andri adalah untuk berdiskusi masalah prakasa perubahan visi, yang mana tema kita seperti yang sudah kita tahu bersama, kita berdiskusi secara interaktif perumusan visi dan prakasa perubahan di sekolah tercinta kita di SDN 020 ini. Sebelum saya mulai pantun ini 1 minggu lebih saya rancang, boleh? Boleh. Tanah lapang, tanah negara. Banyak keluarga bersuka cita. Kita satukan visi dan prakarsa, mewujudkan murid yang kita damba. Terima kasih. Baik, seperti yang kita ketahui bersama bahwa visi itu adalah sesuatu rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian, cita-cita, dan nilai inti dari suatu lembaga atau organisasi. Bisa dikatakan visi menjadi tujuan masa depan suatu organisasi atau lembaga seperti SD kita, SD 020, yang berisi pikiran-pikiran yang terdapat di dalam benak para pendiri. Pikiran-pikiran itu adalah gambaran di masa depan dari
suatu perkumpulan, organisasi atau lembaga. Kemudian sebagai pendorong untuk selalu maju dan berkembang. Untuk menghindari adanya perubahan haluan yang lebih jauh dari tujuan awal pendidikannya, suatu perkumpulan, organisasi atau lembaga. Seperti yang kita ketahui bersama Bapak Ibu, bahwa visi sekolah merupakan gambaran ideal sekolah, di mana inspirasi bersama yang ingin diwujudkan dan mendorong semua orang bergerak mencapai tujuan. Semuanya harus berdampak kepada seluruh warga sekolah, terutama pada murid-murid kita tentunya. Merdeka Belajar, menurut Bapak Menteri kita, Bapak Nadiem Makarim, mengatakan bahwa kebijakan Merdeka Belajar memberikan kemerdekaan setiap unit pendidikan berinovasi. Konsep ini harus menyesuaikan kondisi di mana proses penyesuaian kondisi, di mana proses belajar mengajar itu berjalan baik sisi budaya, kearifan lokalnya, sosioekonomi maupun infrastrukturnya, Bapak Ibu ya. Selain itu, program tersebut merujuk kepada pendidikan yang hadiah tentunya. Bapak Ki Hajar Dewantara juga menyatakan Merdeka Belajar dalam mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Nilai kebajikan universal dalam profil pelajar Pancasila seperti yang kita tahu, profil pelajar Pancasila itu ada beberapa aspek yang terkandung di dalamnya. Jadi di dalam aspek profil pelajar Pancasila itu kita harapkan ada dalam visi dan prakarsa perubahan kita yang akan kita diskusikan hari ini. Dari apa yang saya sampaikan mengenai apa yang disampaikan Pak Nadiem, apa yang menurut Bapak Pendidikan kita, Bapak Hajar Dewantara, dan nilai-nilai kebajikan universal, di sini saya mencoba mewujudkan cita-cita SDN 020 melalui kalimat rumpang. Di sini ada beberapa kalimat rumpang. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang, nah, Bapak Ibu, di sini saya sudah punya post-it. Saya akan membagikan post-it ini. Saya minta Bapak Ibu menuliskan apa impian kita yang kita impikan tentang murid-murid ini. Dari kalimat rumpang ada 6 kalimat rumpang itu. Ya Bapak Ibu ya, biar visi prakarsa sekolah kita ini lebih jauh, lebih mantap lagi ke depannya. Kalau sudah, silakan Bapak Ibu ditempelkan di sini di kertas yang saya sudah sediakan. Iya, nomor 1 aja dulu Ibu. Urutannya itu harus urutan 2 atau gimana? Jadi satu orang satu. Sekalian aja kalimat yang sudah pernah didengarkan silakan ditulis lagi. Maaf ya Bapak Ibu.
bukan kiri. Nah, Itu. Ayah tuh. itu yang Ayah kan? Sekalian aja Bu, biar sekalian semuanya dijawab. Kalimat-kalimatnya. Oh, jadi
warga di sekolah ini yakin untuk menuntun dan membimbing murid, mengembangkan potensi, membimbing siswa mencapai potensi. Kemudian dari kalimat penumpang yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa mengoptimalkan keistimewaan murid, kemampuan berkembang sesuai minat dan bakat murid, kemampuan masing-masing. Setiap anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing. Siswa memiliki bakat dan potensi. Bakat dapat tumbuh dan berkembang terkait dengan minat dan bakat yang dimiliki murid. Dari kalimat penumpang ini, kita simpulkan visi sekolah kita yang sudah ada. Apakah sudah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh, sudah terhubung dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Nadiem Makarim, serta filosofinya Bapak Ki Hajar Dewantara, serta nilai-nilai universal yang ada. Visi sekolah kita adalah mewujudkan peserta didik yang beriman, berakhlak mulia, cerdas, mandiri, dan berwawasan lingkungan. Bapak Ibu sekalian, dari visi ini, dari apa yang sudah disampaikan dan dengan kalimat penumpang tadi, kira-kira dari apa yang dipaparkan oleh Pak Nadiem, Bapak Ki Hajar Dewantara, dan nilai-nilai universal yang ada, apakah semuanya sudah mencakup di dalam visi sekolah kita? Sudah, alhamdulillah. Gimana? Iya? Sudah? Alhamdulillah. Nah, kita sebagai pendidik memerlukan perilaku yang mencerminkan visi sekolah. Dalam hal ini, kita bersama-sama mendiskusikan mengenai sikap dan perilaku, baik itu sebagai bapak kepala sekolah, guru, murid, serta orang tua yang mencerminkan visi yang sudah disampaikan tadi, yang kita rumuskan bersama-sama. Nah, menurut Bapak, ada lagi nih, perilaku murid, guru, kepala sekolah, orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan sekolah tadi itu bagaimana? Contoh di sini tadi sempat saya beri contoh, misalnya keteladanan seorang guru itu masuk datang tepat waktu, kemudian ramah kepada anak, tentunya pasti sudah mengajar dengan menyenangkan, karena tidak mungkin guru itu ya seperti yang pernah diomongkan murid saya, busingan. Mungkin seperti itu kan, guru itu selain seyogyanya harus menjadi menyenangkan lah di mana murid, bagaimana dia mengelola kelas, pastinya seperti itu. Kemudian contoh orang perilaku yang mencerminkan dari orang tua, misalnya mendampingi anak belajar ketika kita sudah selesai di sekolah, kan otomatis biasanya kalau ada PR, bagaimana mereka di rumah mendampingi anak-anaknya, bagaimana mereka akhirnya menjadi guru di rumah untuk mereka. Kemudian murid yang disiplin, sopan terhadap guru. Bagaimana menurut Bapak Ibu tadi apa yang saya sampaikan tadi? Artinya dari perilaku tadi kira-kira sudah mencerminkan visi yang dirumuskan tadi belum? Baik kita pribadi sebagai guru atau murid kita, kira-kira sudah mencerminkan belum? Ya Pak? Kita artinya sesuai
kalau misalnya ada keluarga dan kita kan tidak mungkin artinya bisa on time bahasanya itu kita tidak bisa mengesampingkan karena kita selain pengajar juga makhluk sosial kan Pak. Ada lagi mungkin yang ingin berpendapat atau mengeluarkan saran. Tidak ada. Saya lanjut ya Bapak Ibu. Kemudian prakarsa perubahan untuk mewujudkan sekolah. Kedepannya apa inisiatif untuk mencapai visi sekolah kita tadi? Apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah kita tadi? Apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan kita, guru, orang tua, kepala sekolah, agar visi tadi yang kita rumuskan itu tercapai? Dan yang terakhir, apa saja langkah konkret yang akan kita lakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan visi sekolah kita ini? Dalam pendidikan guru penggerak, saya dalam prakarsa perubahan itu pernah melakukan membuat prakarsa perubahan melalui kampas bagja. Kampas bagja yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Kemarin pada prakarsa perubahan yang saya lakukan pada pendidikan guru penggerak, saya membuat prakarsa perubahan itu mewujudkan budaya 5S. Sapa, senyum, sapa, sopan, santun. Itu juga saya terapkan dalam proyek P5 semester 1, di mana saya mengajak anak-anak itu berperilaku bagaimana mereka ketika datang sekolah, memberi salam, saling kepada gurunya. Kemudian dari prakarsa perubahan dalam bentuk bagja itu, di sini ada berbagai macam pertanyaan, kemudian tindakan yang bisa kita lakukan. Tapi ini artinya hanya gambaran ya, gambaran, karena ini untuk kemarin kegiatan tugas saya adalah RMS. Artinya ini hanya gambaran Bapak Ibu apa yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan apa yang kita harapkan terwujud dari visi yang sudah ada di SDS kita ini. Kemudian dari apa yang sudah disampaikan dalam kalimat penumpang tadi, bagaimana visi sekolah tadi, kira-kira visi itu benar sudah sesuai dengan apa yang sudah dijabarkan sekolah tadi, sudah benar oleh Bapak. Artinya kedepannya bagaimana kita sebagai warga yang terlibat di dalamnya, berperan penting di dalamnya itu untuk bisa mengimplementasikan bahwa seperti yang dikatakan Bunda, visi itu menjadi arah untuk kita kedepannya, mengontrol kita bahwa itu bukan hanya sebuah pajangan ya kan Bunda, harus bagaimana kita mengkondisikan itu menjadi nyata, mewujudkan apa yang sudah jadi visi sekolah kita, yaitu mewujudkan peserta didik yang beriman, berakhlak mulia, cerdas, mandiri, dan berwawasan lingkungan itu terwujud. Apakah Bapak Ibu semua setuju apa yang saya simpulkan bahwa mewujudkan peserta didik untuk FPC SDL 020 dalam prakarsa perubahan, bahwa itu mewujudkan peserta didik yang beriman, berakhlak mulia, cerdas, mandiri, dan berwawasan lingkungan ini sudah sesuai dengan apa yang diinginkan, apa yang dipaparkan oleh Bapak Kemendikbud Nadiem Makarim, dan sesuai dengan filosofi Ngajar Berdentara serta nilai-nilai kebajikan yang universal. Apakah ada yang perlu kita kuatkan lagi dari visi ini atau perlu perubahan lagi ke depannya? Masih
harus ada pembagiannya ya. Ada visinya dulu, kemudian misinya apa, dan misi ini dia bertingkat juga, tidak kesemuanya harus bertahap. Tahun pertama apa yang kita capai dulu misalnya, untuk semester 1 ini apa, semester 2 atau sampai 2 tahun berikutnya, dan sampai tahun-tahun yang akan datang tuh sampai kita salah satunya aja paling tidak ya. Kalau alhamdulillah kalau semuanya bisa kan, salah satunya juga kita lanjutkan yang mana yang paling penting betul kan, karena ini kan kalau semuanya itu saya rasa agak juga rasanya ya itu ya, karena jarang sekali sekolah itu bisa mewujudkan semua dari misi-misi tadi ya, dari visi. Betul lah, itu adalah cita-cita kita semuanya itu. Kemudian yang berwawasan lingkungan tadi kan, ada juga berwawasan itu berwawasan lingkungan. Nah itu maksudnya bagaimana kira-kira misinya ke depan itu? Misinya kita tuh berwawasan lingkungan tuh anak seperti apa kira-kira? Gambarannya lah kira-kira kan? Mungkin kita bisa artinya meningkatkan bakat mereka baik dari akademik dan non akademik. Misalnya kita menggali lebih luas lagi apa yang mereka inginkan tentang wawasan mereka ini, seperti yang saya bilang tadi bahwa prestasi itu tidak hanya diukur dari akademik, bisa non akademik seperti yang kita tahu. Ya benar? Silahkan benar. Kata-kata berwawasan lingkungan yang disampaikan oleh Bapak ini, otomatis sekolah itu punya program ke depannya. Lingkungan itu diberdayakan seperti apa? Biar anak itu juga peka terhadap lingkungan. Mungkin ada pola kita arahnya itu kita mendatangkan oleh siswa dalam rangka untuk mungkin sejenis apa itu namanya? Lingkungan ini kan luas ya, penanganan. Mungkin penanaman apa? Ya di sini katakanlah lokalnya kita punya suku di sini dalam hal apa itu namanya, obat-obat tradisional, obat-obat apa? Obat herbal. Nah, mungkin begitu bisa ada, ini kelompok kelas 1A. Kelas 1A ini karena dia arahnya tanamilah pohon-pohon di sini. Ada kebun model kebun sekolah, berarti otomatis anak itu akan bahwasanya lingkungan di sekitar kita itu loh. Di sekitar kita itu sangat membantu kita dalam kegiatan di sekolah. Misalnya kita kalau kita tanam jahe itu katakanlah manfaatnya untuk apa, sampai umur berapa bisa dipanen, terus nanti arahnya bisa dijual ke pasar. Itu sudah mendapatkan income untuk sekolah kan, seperti itu. Jadi itu anak tidak bisa sendiri dengan jumlah siswa yang begitu minim, ya otomatis perlu bantuan orang tua. Nah itulah katakanlah arahnya ke sana dalam rangka pemberdayaan lingkungan. Adapun mungkin betul apa yang disampaikan oleh Pak Usai, bahwasanya tidak mungkin sebuah sekolah ini yang namanya sebuah cita-cita. Dan visi itu cita-cita. Alatnya untuk mencapai visi itu adalah misi. Nah setelah itu dengan cita-cita terwujudnya peserta didik yang beriman, berakhlak mulia. Kata-kata beriman ini identik dengan agama. Bagaimana anak terwujud beriman, anak-anak beriman, sementara kita tidak punya fasilitas apa-apa untuk mencapai itu tadi. Nah, itu yang perlu dipikirkan. Mungkin anak beragam mulia cerdas. Nah, cerdas ini adalah diperlukan guru-guru yang bermutu, guru-guru yang punya potensi, guru-guru yang selalu berubah. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini bukan mengajari ide benar ya Pak ya, hanya menambahkan saja agar supaya apa? Dengan adanya diskusi ini kita akan menambah wawasan. Mandiri yang seperti apa? Nah, mandiri yang seperti apa? Dia tidak tergantung dengan orang lain, dia tidak tergantung dengan orang tua, dengan cara apa? Nah, misalkan saja seperti itu. Nah, masalah yang beriman itu mencakup dalam hal mungkin kegiatan apa hari-hari, sehingga mutu lulusan itu menghasilkan mutu lulusan yang betul-betul beriman. Dalam arti dia sudah setiap hari Jumat, kegiatan Jumatan sama-sama, sholat duha berjamaah, terus apalagi ada juga infak untuk sedekah dan lain sebagainya. Anaknya ke situ. Jadi kalau dengan wawasan lingkungan tadi, bagaimana setelah lingkungan ini agar bermanfaat digunakan sebagai kekuatan pembelajaran ke depannya. Mungkin itu utama dari saya. Mohon maaf
luar biasa ya, aplaus untuk kita semua. Baik, luar biasa ya. Jadi dari serangkaian visi dan prakarsa perubahan ini yang saya ambil bahwa kita sama-sama berproses ibarat tangga step by step, bahwa dari awal apa yang mau mulai, langkah tangga apa nih yang mau kita pijak terdahulu untuk artinya kedepannya visi dan prakarsa perubahan ini bisa terwujud di sekolah tercinta kita ini. Mungkin itu saja dari saya Pak ya mengenai diskusi kita hari ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Andri. Baik, terima kasih. Kita dulu BK ya. Perlu pakai stone ya. Baik, sahabat sekalian dalam diskusi ini Bapak Ibu sudah terlibat aktif. Ada beberapa catatan saya ketika menyaksikan diskusi ini dalam dalam visinya tidak masukkan aja bisa dipakai lagu tidak disesuaikan dengan kondisi sekolah. Setahu saya dalam visi itu sebaiknya hindari kata kerja operasional yang pertama. Ya, jadi kayak membutuhkan itu kalau bisa ganti terwujudnya gitu ya. Jadi kalau kata kerja operasional itu digunakan di visinya ya. Nah jadi misalnya benar yang dikatakan Ibu tadi, misalnya kayak berwawasan lingkungan. Nah apakah atau kegiatan apa? Nah, jadi kalau Ibu mengatakan itu adalah sarana untuk mencapai visi wawasan lingkungan, nah, kira-kira gimana caranya biar sekolah ini berwawasan lingkungan? Misalnya, ya berarti melaksanakan apa ya kira-kira yang berwawasan lingkungan? Atau misalnya contoh beriman. Nah, maksud saya visi di sini tidak juga mengawang-awang ya. Jadi cuma gagah-gagahan ya, adu visi antar sekolah ya, tapi kita juga nggak menjalankannya. Nah, jadi memang visi yang kita buat itu yang memang realistis dan bisa dicapai. Nah, entah perkara waktu itu kan tergantung kondisi sekolahnya. Ya, jadi itu poin yang pertama. Katakanlah misalnya beriman kita bikin misinya atau prakarsanya yaitu melaksanakan kegiatan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Itu misalnya misinya. Nah, dalam bentuk kegiatannya seperti apa? Nah, misalnya setiap hari Jumat kalau SD mungkin kalau pada SD ya mungkin apa entah itu atau sekolah duha berjamaah misalnya kayak gitu. Nah, kegiatan sehari-hari atau sikap perilakunya apa sih yang dilakukan guru? Nah, guru mendampingi misalnya gitu. Nah, jadi sampai ke teknisnya. Nanti maka akan terasa seperti itu. Nah, terus yang kayak cerdas. Nah, kegiatan cerdas ini apa sih yang ingin kita capai, cerdas yang ingin kita wujudkan di SD 02010 ini? Misalnya melaksanakan pembelajaran yang aktif atau inovatif atau menyenangkan. Nah, itu misinya. Nah, caranya bagaimana? Nah, bentuk kegiatannya. Ya. Yang pertama mungkin kalau misalnya untuk gurunya ya, melaksanakan atau memaksimalkan keberadaan komunitas belajar. Gitu. Terus untuk murid misalnya disediakan apa? Misalnya kegiatan apa ya? Kalau ada ekskul atau enggak misalnya di sini atau misalnya perlombaan cerdas cermat antar apa? Ya antar kelas misalnya kayak gitu. Ya antar siswa itu. Beda tingkatan ya. Ya. Nah, terus atau juga berkolaborasi dalam kegiatan apa kayak gitu loh. Nah, misalnya kayak kemandirian. Nah, jadi ini sebenarnya harus lebih didetailkan. Kayak mandiri. Nah, kira-kira kemandirian itu apa misinya? Misalnya untuk mewujudkan kemandirian, misalnya melaksanakan apa atau melakukan apa? Apa yang harus dilakukan untuk menuju mandiri? Kadang kita kan bingung. Oh, kita maunya mandiri, tapi apa yang dimiliki sendiri kan? Nah, kita tidak tahu sebagai warga sekolah harus berbuat apa untuk mewujudkan kemandirian itu.
membudaya belum di murid kita, apakah sudah membudaya belum di guru-guru kita. Jadi kalau misalnya ini bisa dimaksimalkan, oh orang luar akan tahu misalnya kalau lingkungan atau toga misalnya kan, ketika pengen rujukan di SMA SD, kalau misalnya mau tentang toga berarti tinggal datang aja ke 020. Nah, jadi itu sebagai aset kita. Nah, itu yang nilai jual, keunikan gitu. Nah, apa yang dilakukan? Maka mereka akan belajarin ngapain aja sih gurunya, ya, yang dilakukan muridnya apa gitu, apa sih dukungan misalnya dari kepala sekolahnya. Nah, jadi sampai kegiatan itu yang menjadi inspirasi buat yang lainnya, Bapak Ibu. Nah, jadi dari kalimat visi ini benar-benar kita pecah, ya, misinya apa, ya, harus berurutan. Tidak bisa kita buat visi, habis itu misinya nggak ada. Nah, misinya nggak ada, kan ada yang misi kan? Antara keinginan dengan caranya kan, ya, cara mencapainya ada pakai apa gitu. Nah, lebih bagus lagi kayak sikapnya tadi yang dicontohkan Bu Eka, misalnya kayak datang tepat waktu misalnya. Nah, kira-kira dia masuk di bagian mana? Nah, dari setiap itu. Nah, jadi ketika kita masuk di sekolah ini ada rohnya gitu Bapak Ibu ya. Ada rohnya ketika kita masuk ke saya melakukan ini karena visi saya ini. Nah, kenapa saya harus menempatkan atau membuang sampah pada tempatnya? Ya, karena berarti memang berwawasan lingkungan. Nah, saya mau berwawasan lingkungan. Murid itu sadar, bukan karena buang sampah, bukan karena instruksi dari gurunya. Nah, dia mau sampah, kenapa buang sampah? Karena guru yang nyuruh. Nah, beda. Nah, kalau misalnya kita kenapa buang sampah? Karena saya peduli lingkungan, karena dia terinternalisasi dari dalam. Nah, kesadaran bagaimana menemukan kesadaran itu. Jadi beda nanti Bapak Ibu efeknya ketika kita nyuruh murid itu langsung disuruh atau dengan mereka sadar ya. Jangannya atau mereka melakukan sesuatu karena takut sesuatu atau mereka melakukan sesuatu karena nggak dapat sesuatu. Nah, itu beda. Jadi lebih bagus memang kita membuat murid itu dari dalamnya. Makanya betul tidak bisa ini merubah itu langsung kembali ke pelan-pelan Bapak Ibu. Nah, tapi dengan aset Bapak Ibu semuanya, kekuatan potensi yang ada di Bapak Ibu, pasti kolaborasi yang bagus itu bisa terwujud. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, oleh sebab itu kegiatan ini penting sebagai awal Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nanti ingin jadi guru penggerak itu nggak usah takut Bapak Ibu. Kenapa? Karena program guru penggerak itu sebenarnya kegiatan Bapak Ibu sehari-hari, cuma didokumentasikan. Ya, cuman dibagikan kemarin mereka sudah berbagi ya tentang aksi nyatanya, tentang budaya positif apa yang dilakukan. Nah, itu tugas guru penggerak yang mengimbaskan. Jadi nggak usah takut sebenarnya, karena kan kebanyakan misalnya kita nggak usah masuk guru penggerak, karena sibuk ya, kemana-mana gitu ya, mondar-mandir segala macamnya. Nah, kalau misalnya pengalaman saya sudah sedikit, kalau guru penggerak itu saya kan angkatan 2. Nah, angkatan 2 tahun 2020 yang masa-masa Covid-nya itu. Nah, itu saya 9 bulan, pendidikannya 9 bulan. 9 bulan itu kalau ibu ya hamil itu langsung melahirkan lagi gitu ya. Terus saya menjadi pendamping di angkatan 7. Nah, angkatan 7 dan sekarang ditugaskan kembali di angkatan 10. Nah, prosesnya ini cuman ya nggak begitu menakutkan, nggak begitu menakutkan ya, dinikmati aja. Cuman proses berbagi yang ada di kelas didokumentasikan. Jadi ada 3 modul Bapak Ibu. Modul 1 itu bagaimana kita mindset kita ya terhadap memandang murid itu seperti apa. Nah, terus kalau di modul 2 itu nanti gimana kita menyikapi perbedaan murid di dalam pembelajaran. Yang makanya perlu itu belajar yang berdiferensiasi nanti. Nah, kalau yang di modul ketiga itu tentang leadership Bapak Ibu, kepemimpinannya. Makanya sekarang kan nggak ada pelatihan kepala sekolah. Nah, kalau jadi kepala sekolah, pengawas itu setidaknya sebagai guru penggerak. Nah, karena modul itu ada sebagai guru penggerak. Nah, kalau misalnya belum ada PPP, tapi kayaknya sudah sertifikat semua Bapak Ibu ya. Kemarin salah satu keuntungan saya atau privilege saya itu ketika mengikuti PPG, saya nggak perlu reguler kayak Zoom segala macamnya untuk tugas enggak. Kenapa? Karena sudah punya sertifikat guru penggerak. Saya cuma bikin 3 laporan langsung ke UP gitu Bapak Ibu. Itu beberapa privilege-nya. Nah, jadi Bapak Ibu mungkin visi ini diskusinya tidak
bisa selesai sekarang, tapi nanti silahkan disempurnakan. Memang benar-benar Bapak Ibu rasakan lah ya apa yang dilakukan ketika datang ke sekolah, interaksi dengan murid, apakah sudah menunjukkan misinya atau belum. Nah, kalau misalnya belum jelas, berarti diperjelas lagi. Gitu, ya. Diperjelas lagi. Kadang kita tahu sih di dalam pikiran kita, tapi kayaknya perlu ditulis untuk mengingatkan kita, gitu, biar sama persepsinya. Oke, mungkin itu Bapak Ibu, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah diskusi pendampingan individu visi Prakasa Perubahan hari ini telah selesai. Next PR kita adalah menyempurnakan sesuai arahan yang sudah, bukan arahan sih, menurut saya saran dan masukan agar kedepannya bagaimana visi dan Prakasa Perubahan ini step by step membawa kita menuju arah yang lebih baik lagi. Terima kasih untuk semuanya partisipasi aktifnya, luangkan waktunya. Saya akhiri diskusi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan berikan.